Pesan Hotman kepada masyarakat hukum Indonesia. Pesan pertama, apakah Anda tahu, sekalipun ditemukan 2 alat bukti, belum pasti 100% orang itu bersalah. Itu yang pertama. Yang kedua, sebaliknya, apabila tidak ditemukan 2 alat bukti, belum berarti orang itu tidak bersalah. Makanya oleh hukum diterapkanlah prinsip batas-batas yang harus diikuti, yaitu formulanya adalah apabila ditemukan 2 alat bukti dan keyakinan hakim berdasarkan 2 alat bukti tersebut. Tentu 2 alat bukti yang langsung terkait dengan perbuatan yang dituduhkan. Misalnya, kalau Jessica misalnya membeli racun sianida dalam waktu dekat sebelum terjadi pembunuhan, itu salah satu bukti yang bisa dipakai, dan itu kan tidak ada. Contoh kedua, bukti tersebut tidak boleh ragu-ragu, tidak boleh hanya kesan atau praduga atau subjektivitas. Contoh, Jessica meletakkan paper bag di atas meja. Siapapun nggak bisa mengatakan bahwa itu adalah bukti bahwa dia adalah pembunuh. 2 sisi, 3 sisi, 3 penafsiran, beda pendapat. Yang kedua, Jessica mutar-mutar di restoran, katanya dituduh seolah-olah mau lihat apakah CCTV. Itu pun tidak bukti langsung atas adanya pembunuhan. Makanya oleh hukum disebutkan, kalau belum pasti 2 alat bukti, maka jangan hukum seseorang. Tapi bukan berarti secara de facto orang itu bukan pelaku. Cuma hukum mengatakan jangan hukum kalau belum pasti. Tidak boleh dihukum orang berdasarkan praduga, kesan, persepsi. Ingat, kalau prinsip mutlak 2 alat bukti ini tidak diterapkan, maka yang dirugikan adalah jutaan rakyat Indonesia, khususnya yang ekonomi lemah, yang terlibat dalam kasus pidana. Bisa saja dia tidak sanggup membawa pengacara, tidak sanggup lobby-lobby, akhirnya begitu saja dia divonis meskipun tidak ada 2 alat bukti yang cukup. Jadi Hotman teriak-teriak bukan tujuan utama membela Jessica, tapi membela masyarakat Indonesia, khususnya yang tidak mampu, yang mungkin terlibat kasus pidana di kemudian hari, tidak sanggup membayar pengacara mahal seperti saya, sehingga bisa saja putusan sewenang-wenang terhadap dia walaupun tidak ada 2 alat bukti. Ayo kita rubah sekarang praktek hukum di Indonesia. Hotman Paris. Good morning. Selamat pagi semuanya. Halo masyarakat hukum Indonesia. Kamu tahu siapa yang dirugikan apabila tidak diterapkan persyaratan minimum 2 alat bukti dalam perkara pidana, sehingga banyak putusan didasarkan kepada opini-opini ahli dan pendapat pribadi, asumsi, praduga, keahlian. Sudah tentu siapa yang kuat bayar saksi ahli, itulah yang potensi untuk menang. Akhirnya kau yang jadi korban, terutama masyarakat ekonomi lemah. Itulah kalau persyaratan minimum 2 alat bukti tidak diterapkan, ya. Aku lagi di komplek. Halo. Okay. Itu dalam bidang pidana. Dalam bidang perdata, lu tahu kekacauan di Indonesia ini. Tidak diterapkan sistem binding precedent seperti di negara-negara common law. Di Indonesia sudah putus perkara PK, masih bisa kalah lagi, digugat lagi, kalah lagi di pengadilan negeri. Sudah putus si PK, ya. Ya, jadi karena tidak diterapkan sistem binding precedent, ya. Ya. Yang ketiga, putusan perkara perdata tidak dipatuhi. Karena apa? Tidak ada contempt of court, ya. Jadi tidak ada contempt of court, ya. Jadi putusan pengadilan tidak dihargai, putusan perdata tidak dihargai.
sudah wajib memberikan nafkah kepada seorang istri yang cerai. Tapi itu tidak dipatuhi putusan pengadilan itu. Di Indonesia tidak ada contempt of court, yaitu siapa yang tidak mematuhi putusan pengadilan akan masuk penjara. Itu tidak ada di Indonesia. Itulah yang membuat begitu banyaknya ketidakpastian hukum di Indonesia ini. Oke? Salam Muhammad Paris. Jadi, saudaraku, saya sependapat ya dengan pengacara senior, pengacara terkenal, Abang Hotman Paris, bahwa dalam menjatuhkan putusan, setidak-tidaknya hakim berdasarkan pada pasal 183 KUHP. Saya akan membacakan. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah dan melakukannya. Pendapat ini benar karena memang ada di dalam KUHP. Apa saja kira-kira dua alat bukti yang dimaksud? Kita masuk pada pasal 184. Dalam pasal 184 ayat 1 dinyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah: 1. Keterangan saksi, 2. Keterangan ahli, 3. Surat, 4. Petunjuk, 5. Keterangan terdakwa. Kenapa keterangan terdakwa ada di nomor 5? Ya, silakan sahabat, saudara, teman-teman berpikir. Ya, inilah tadi yang dimaksud dengan alat bukti. Lalu, apakah Jessica Wongso memenuhi kelima alat bukti tadi? Sementara yang diharuskan pada hakim setidak-tidaknya dua alat bukti. Dalam proses persidangan yang berlangsung secara transparan, hakim mendengarkan berbagai pihak, dari saksi-saksi ahli yang didatangkan oleh penuntut umum, ahli yang didatangkan oleh pihak penasihat hukum, semua didengarkan oleh hakim yang menyidangkan kasus dengan terdakwa Jessica Wongso. Dengan keyakinan tadi, sehingga hakim memutuskan Jessica dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman. Ketika itu tidak banyak yang berbicara seperti itu. Namun kini setelah ada tayangan dari Netflix terkait dengan High School Jessica Wongso, semua berbicara, baik di media sosial, televisi, dan media mainstream lainnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Hakim memutuskan sesuai dengan pasal 183, minimal dua alat bukti yang sah. Tidak harus ada pengakuan dari terdakwa. Yang dibutuhkan hanyalah persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. Inilah yang meyakinkan hakim.
keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dijadikan menjadi dasar untuk hakim mengambil keputusan. Lalu, adakah yang janggal dalam kasus ini? Demikian. Oke, mari kita balik lagi ke kasusnya Jessica Kumala Wongso. Karena banyak banget para netizen ngetekin gue di postingan yang ada Prof Edi-nya nih di podcast. But anyway, kalau lo pade nanya ke gue, Kak, jadi fungsinya lie detector tuh apa sih, Kak? Ya, menurut gue sih mungkin untuk mencari-cari kesalahan Jessica aja sih gitu. Dan hal yang ingin gue tanggepin sebenarnya terkait statement Prof Edi ini ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap beliau dan tidak bermaksud untuk menggurui juga. Sebenarnya gue setuju sama apa yang dikatakan oleh Prof Edi. Ibaratnya kayak orang yang cuma ngomong di pinggir jalan doang gitu. Ya, gue setuju banget. Kan Bapak ini mention tentang masalah otopsi, masalah pengambilan sampel di hati, di lambung, itu tidak sesuai dengan background pendidikan Bapak. Background pendidikan Bapak kan hukum. Gak ada medisin, Pak. Ya, jadi minimal sih kalau boleh saran ya, Pak, jangan sok tahu. Karena I'm so sorry, tapi gue lebih setuju sama statementnya dan argumen-argumennya Dr. Jaya. Karena so far beliau sih netral dan hanya menjelaskan apa yang sesuai dengan keilmuan beliau, sesuai dengan bidangnya gitu. Nggak sok tahu, nggak maha tahu gitu kan. Sama satu hal lagi yang bikin gue kepikiran berhari-hari ini adalah ada hero yang terunlock. Dr. Amelia nih siapa? Tolong banget ya netizen, cari siapa Dr. Amelia ini. Cukurku kena loh.